Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Eriksai. Nama saya Saimawah. Kami dari kelas 11 IPS 1. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami Terhadap anyaman tikar. Baiklah, untuk info lebih lanjut mengenai materi yang akan kami observasi, saksikan video berikutnya. Anyaman tikar adalah kerajinan tangan yang diolah menggunakan tanaman dari kelopak pandanus. Ini umumnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya tikar untuk menjemur padi, mengeringkan daging atau ikan, serta untuk alat lantai. Selain dijadikan tikar, daun tanaman ini juga bisa dianyam membentuk lanjung atau luntung, yaitu sejenis bakul atau keranjang yang dibawa seperti rasel. Fungsinya macam-macam, mulai dari membuat hasil sayuran yang dipetik di ladang hingga membuat perlengkapan mandi berupa sabun dan pakaian ketika pergi ke sungai. Daun duri tumbuh secara liar di hutan-hutan, terutama di sekitar aliran air. Panjang daunnya bisa mencapai sekitar 2 meter. Teksturnya agak tebal dan keras dibanding pandan wangi. Ukurannya lebih besar dan memiliki duri-duri tajam di sisi daunnya. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu ada pisau atau parang, 2 penjepit dari bambu, 3 nilon atau benang pancing, 4 gunting atau cutter. Bahan yang digunakan yang pertama itu ada daun pandan, duri atau daun kanjang, 2 pewarna jika diperlukan. Pertama-tama, potong daun pandan duri pada bagian pangkalnya menggunakan pisau atau parang. Pandan duri ini adalah sejenis pandan liar yang banyak tumbuh di hutan-hutan. Sesuai namanya, pandan ini memiliki duri-duri pada sisi daunnya. Oleh karena itu, perlu hati-hati saat memotongnya. Setelah daun pandan duri terkumpul, bersihkan dan buang durinya menggunakan pisau. Kemudian belah menjadi 2 atau 4 bagian, tergantung selera. Untuk membelahnya, masyarakat sekitar biasanya menggunakan nilon atau benang pancing. Namun jika belum terbiasa, bisa menggunakan pisau. Jemur daun tersebut sampai kering. Lama penjemuran bervariasi tergantung terik matahari, namun umumnya memakan waktu 25 hari. Daun yang sudah kering kemudian diluruskan dengan menggunakan air, sehingga dengan penjepitan bambu kemudian ditarik pangkal sampai ujungnya. Cara lain dapat juga dengan menggesekkan pada bilah kayu seperti cara menghaluskan kulit ular untuk keperluan bahan kulit, atau juga menggulungnya dengan erat. 6. Setelah pewarnaan daun pandan duri atau daun kanjang dikeringkan lagi sebelum dianyam. 7. Selanjutnya anyaman daun menjadi tikar sesuai dengan teknik dan pola anyaman yang dikuasai. Apakah banyak konsumen yang minat dengan tikar pandannya, Pak? Banyak konsumen itu yang minta Apakah ada kendala dalam pembuatan tikar, misalnya seperti membutuhkan banyak waktu atau yang lain? Berapa penghasilan yang dapat dengan menjual tikar? hasilnya kalau satu keping itu berharga 20.000. Kalau satu minggunya masih Pembeli itu biasanya menggunakan tikar tersebut untuk apa? kadang dibawa untuk santai, senang rumah, santai. Dalam sehari bisa membuat berapa tikar? Harinya masih dapat 2 atau 5. Pembeli biasanya menggunakan tikar tersebut untuk apa? Dibawanya bawa ke lantai, santai-santai, untuk di rumah, untuk kebun. Dalam pembuatan tikar, apakah butuh modal khusus? Harusnya dikhususkan, iya khusus. Kalau bilang dia enggak juga. Dalam penjualan tikar, apakah habis terus atau tidak? Tergantung pemesannya kadang-kadang pemesannya terlalu banyak.
Kadang ada yang tidak puas dengan karya Bapak atau semua konsumen yang puas? Ya, itu puas juga. Konsumennya merasa puas, kita yang menjualnya juga merasa puas. Ya, terima